Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Anida Aini Syifa dengan NIM 21103100064. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Adakah yang tidak hadir? Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pagi ini kita akan belajar tentang SDA, sumber daya alam. Sumber daya alam atau kekayaan alam adalah barang-barang yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu SDA yang dapat diperbaharui renewable. SDA yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis maka dapat dilestarikan kembali. Contohnya yaitu air, tanah, tumbuhan, dan hewan. B. SDA yang tidak dapat diperbaharui non-renewable. SDA yang tidak dapat diperbaharui adalah SDA yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali. Contoh SDA yang tidak dapat diperbaharui yaitu emas, batu bara, dan minyak bumi. Yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan potensinya. A. Sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk fisiknya seperti batu, besi, dan kayu. B. Sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan dari segi energi yang dihasilkan, seperti sinar matahari, barang tambang, kincir, angin, batu bara. C. Sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya adalah hamparan tanah atau daratan dan ruang angkasa. Ketiga, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. A. Sumber daya alam hayati biotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dihasilkan dari makhluk hidup, hewan atau tumbuhan. Contohnya adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, pertambakan, dan perikanan. B. Sumber daya alam non-hayati abiotik. Sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup atau disebut abiotik. Contohnya adalah air, tanah, dan barang tambang. Keempat, berdasarkan nilai kegunaan atau ekonomisnya. A. Sumber daya alam ekonomis tinggi. Sumber daya alam ekonomis tinggi adalah SDA yang cara mendapatkannya membutuhkan biaya besar. Contohnya adalah mineral-mineral logam mulia seperti emas, perak, dan intan. B. Sumber daya alam ekonomis rendah. Sumber daya alam ekonomis rendah adalah SDA yang cara mendapatkannya dengan biaya cukup murah dan tersedia dalam jumlah cukup banyak. Contohnya adalah bahan-bahan bangunan seperti pasir, batu, dan gamping. C. Sumber daya alam non-ekonomis. Sumber daya alam non-ekonomis adalah SDA yang cara mendapatkannya tidak perlu mengeluarkan biaya atau tanpa pengorbanan, serta tersedia dalam jumlah tidak terbatas. Contohnya adalah udara, sinar matahari, dan angin. Kelima, sumber daya alam berdasarkan tempat ditemukannya. A. Sumber daya alam terastris. Sumber daya alam terastris daratan adalah SDA yang berhubungan dengan tanah sebagai lahan untuk aktivitas penduduk, bahan industri, seperti keramik dan genting, serta segala SDA yang berasal dari darat. B. Sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam akuatik perairan adalah SDA yang berhubungan dengan air seperti laut, sungai, danau, waduk. Sumber daya akuatik memiliki nilai ekonomis tinggi jika dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya sungai dimanfaatkan untuk budidaya ikan,